Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channelnya Mang Jago. Di video kali ini seperti biasa kita membahas seputar peternakan bagi pemula atau bagi yang ingin belajar. Jadi di video kali ini kita kebetulan ada di kandangnya Bang Anas teman-teman. Jadi sekalian kita ingin menanyakan seputar peternakan ayam dan juga kenapa kita harus memilih peternakan ayam kampung. Nah selanjutnya untuk teman-teman jangan lupa simak terus video ini sampai selesai, dan juga silahkan mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, nyalakan loncengnya dan komentar agar bisa memberikan masukan atau saran untuk kami. Oke teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan tanya-tanya ke Bang Anas ya teman-teman seputar ayam peternakan. Nah ini teman-teman, kandangnya Bang Anas ini udah berjalan lebih dari 1 tahun dan sudah pengalaman dia kalau soal peternakan. Maka dari itu bagi kita yang sekarang mulai belajar teman-teman, tidak ada salahnya kita menanyakan seputar peternakan atau awal mula bagi pemula atau bagi pembelajaran yang ingin menjalankan ternak ayam teman-teman, khususnya di ternak ayam kampung ya teman-teman ya. Nah sekarang kita kebetulan ada Bang Anasnya. Halo Bang Anas, apa kabar? Sehat ya Bang Anas ya. Jadi gini Bang Anas, kita kebetulan mau nanya-nanya sedikit tentang peternakan ayam ya Bang Anas ya. Oh ya, hari ini atau sekarang ini kesibukannya apa Bang Anas ini? Sibuk apa ya sekarang ya? Atau sebenarnya sih ini juga baru pulang dari kerja. mana Kak Anas? Dari sekolah. Sekarang jadi guru ya, hebat ya. Ya teman-teman, jadi dia selain jadi punya peternakan teman-teman, dia juga seorang guru teman-teman, hebat juga ini ya. Ini nggak apa-apa ngerokok saya sama. Oh nggak apa-apa. Ya? Nanti saya bilangin buat anak kecil jangan nonton video ini dah. Lanjut Kak Anas. Gimana? Lanjut, kesibukannya apa Kak Anas? Sekarang ini kesibukannya selain piara ayam ya, ternak ayam kampung yang udah berjalan. Kebetulan saya sekarang sibuk ngajar di sekolah SD gitu ya. Hebat Kak Anas ya. Ya alhamdulillah gitu. Makanya sekarang mah kebetulan ini juga baru pulang gitu dari sekolah SD ya. Belum sempat ganti ya baju. Mohon maaf ini Kak Anas mengganggu ini. Ya nggak apa-apa. Jadi soalnya memang saya juga sih kemarin kan udah janji kita ya. Iya benar-benar. 3 kita on time, ternyata tadi ya, benar-benar, kebetulan banyak kerjaan di sekolah, makanya ini tadi buru-buru pulang juga ini. Ya, makanya belum sempat ganti pakaian dan yang lain-lain ini. Terus gimana ini Kadung? Iya Kak Anas. Jadi kita ada sedikit pertanyaan Kak Anas. Ini kita kan edukasi buat teman-teman ya Kak Anas ya, tentang masalah peternakan ya Kak Anas ya. Khususnya bagi pemula aja Kak Anas. Kenapa kita harus memilih budidaya ayam ternak ini Kak Anas? Ini kita kembali lagi, ini proses gimana saya nyampe ke peternakan ayam aja kali ya. Gitu Kak Anas ya. Ya benar-benar. Ini awal mulanya kenapa saya terjun di dunia ternak ya, khususnya di ternak ayam itu pertama mungkin sebelumnya itu kan saya kerja di kota ya, di Jakarta. Jadi Jakarta. Kerja sama orang ya Kak Anas ya? Ya, tadi sebelum di Jakarta saya waktu itu kerja salah satu perusahaan di Jakarta, terus ngerasa udah hampir 10 tahun saya kerja di sana itu, terus akhirnya kayak ngerasa jenuh gitu. Iya. Akhirnya memilih peternak ini karena ya peternak ya. Muncullah keinginan untuk tinggal di kampung halaman gitu ya, di kampung halaman di Banten gitu ya, khususnya di Kampung Cipadung Desa Daroyon ya, Kabupaten Lebak. Nah ini saya awalnya itu mula-mula bertanya apa yang bakal saya lakuin gitu ya di kampung gitu ya. Dimana mungkin dari penghasilan yang biasa di kota sampai di kampung itu kan suatu proses yang mungkin gak gampang. Tapi begitu saya memang melihat di kampung waktu itu, saya ngelihat ternyata ada potensi salah satu
potensi pasar yang cukup dibilang masih sedikit penyuplainya dan permintaan cukup banyak gitu. Salah satunya yaitu proses ayam kampung. Iya. Jadi soal yang ngembangin di daerah Kanas ini udah banyak belum Kanas ini? Soal ayam ternak ini. Jadi gini, kalau untuk di kampung-kampung yang kita udah tahu ya, di kampung-kampung itu kan istilahnya ada peternak, jadi peternak kampung biasa aja gitu, kayak di rumahan khususnya. Jadi peternak ya mungkin masyarakat yang iseng mungkin punya 1-2 ayam kampung yang ternak biasa, ternak liar gitu. Jadi yang panennya yang enggak jelas itu waktunya Kanas ya. Iya, jadi saya ngelihat di situ ada potensi ternyata. Saya ngelihat ayam kampung kok apa namanya belum ada yang fokus gitu. Padahal secara market ketika saya ngobrol sama teman saya yang kebetulan dia salah satu penyuplai ke restoran tempat makan ayam kampung ya, salah satunya dia sempat cerita ke saya bahwa dia membutuhkan ayam kurang lebih per bulannya hampir 1.000 ekor. Banyak sekali itu kan? Iya, 1.000 ekor waktu itu saya cerita. Namanya Mang Samin gitu. Mang Samin namanya. Mungkin Kak Adung juga tahu. Iya. Nah, jadi dia pernah cerita ke saya bahwa sangat sulit mendapatkan ayam kampung, padahal permintaan cukup banyak gitu. Oh gitu, iya. Permintaan cukup banyak, sekitar 1.000 per bulan gitu dia. Kemudian keteteran akhirnya. Bahkan mungkin sempat sempat tidak berjalan itu karena kekurangan ayam. Sedangkan yang kita tahu di masyarakat kan banyak ayam kampung memang banyak, cuman kan pada nggak fokus gitu istilahnya. Belajar belajar ternaknya. Jadi memang ya untuk kebiasaan-kebiasaan orang-orang di kampung aja gitu ya. Jadi gini Kanas ya, mohon maaf kita potong ya Kanas ya. Kita ke topik yang ini Kanas. Maksud saya ingin bertanya nih Kanas soal bagaimana memberikan edukasi buat teman-teman yang ingin belajar beternak. Jadi tahapan-tahapannya itu Kanas gimana itu Kanas? Jadi tahapan awal sampai ya mungkin kedua dulu lah, mungkin ketiga kita panjang ya Kanas ya. Nah, ini tahapan awal bagi peternak yang ingin beternak ayam kampung. Misalnya dia udah berjalan gitu Kanas, udah punya kandang dan juga udah punya bibit. Nah selanjutnya gimana itu Kanas? Jadi gini, kita awal dulu ya. Iya. Awal kenapa kita harus ternak ayam kampung? Pertama bukan fokus di ternaknya dulu gitu ya, karena kan proses peternakan ayam kampung itu kan memang butuh kesabaran ya, butuh kesabaran, terus butuh proses yang mungkin yang nggak biasa dilakuin gitu ya, dan butuh ilmunya juga ya. Terutama kenapa pilih ayam kampung gitu. Yang pertama yang harus difokuskan itu arah usahanya itu. Arah usahanya. Kalau misalkan kita mau arah usaha ayam kampung gitu ya. Petelur atau pedaging gitu ya mungkin Kanas ya. Ayam kampung itu kan bisa terbagi menjadi 3 pasar ya, 3 segmen itu ya. Yang pertama kita bisa jual dagingnya, pedaging itu masuk jenis ayam peternak pedaging. Yang kedua itu ada ayam peternak petelur. Ya, jenis telur. Jadi yang dijual telurnya aja. Yang ketiga kita juga bisa jual jenis DOC atau indukan. Jadi kita tinggal mau pilih yang mana. Nah itu pun harus menyesuaikan dengan market yang ada di tempat kita gitu. Istilahnya kebutuhan apa yang ada di masyarakat atau di pasar sekitar kita gitu. Nah kebetulan kemarin saya ketemu sama teman saya gitu ya, ngobrol-ngobrol sedikit tentang ayam kampung. Kebetulan memang dia sangat membutuhkan cukup banyak ayam kampung jenis pedaging gitu. Nah gini Kanas, untuk pemilihan bibitnya itu yang seperti apa kira-kira Kanas? Jadi yang pertama kalau untuk ayam kampung ya. Ayam kampung ya. Makanya itu pas ketika saya pengen fokus di ayam kampung, itu saya mikir lagi gimana caranya dapat ayam kampung yang istilahnya unggul, terus yang istilahnya unggul, terus
proses pembesarannya itu tidak memakan waktu yang cukup lama gitu betul. ya. Jadi saya sempat searching sampai baca artikel, nonton YouTube gitu ya. Ketemulah jenis ayam kampung KUB yang sekarang ini yang di kandang nih. Oh gitu. Jadi ini yang kita. Oh yang ini kan ya? Betul. Oh ini ya. Benar. Ini jadi jenis ayam kampung KUB itu kenapa saya pilih KUB? Salah satunya ketika saya baca-baca artikelnya gitu ya. Ayam jenis ini bagus untuk dua tipe gitu. pedaging dan tipe petelur. Dan ini bisa kita bikin indukannya sendiri, proses gitu, indukan sendiri gitu ya. dari mulai DOC sampai bisa jadi indukan sendiri. Jadi nggak ada yang namanya tuh GPS gitu ya. Nggak ada jenis ayam yang khusus buat hanya petelur aja gitu untuk jadi bibit atau jadi gini mudahnya aja Kak Anas ini kalau untuk yang pengen belajar itu gimana Kak Anas? Pengen beternak aja. Nah, jadi fokusnya yang tadi satu market ya. Market dulu. Marketnya, terus jenis ayam kampung apa nih yang harus kita piara gitu ya. Nah, itu harus terus penyuplainya harus tahu kemana pembuangannya gitu kan, terus cara pemeliharaan seperti apa dan